pernah Ya, Pak Segaf sama aku, ya, wartawan senior bekas duta besar, dia bilang, bagaimanapun katanya, kalau orang yang pakai tape recorder itu, ya, merekam, dia nggak dapat roh daripada berita itu. ya, Dulu betul. kami, kata Segaf, aku belajar steno aku katanya, ya. Kenapa? Karena pada waktu aku mencatat, ya aku sudah tahu ini apa Ingat, judul. lengket. Sudah lengket. Maka itu aku belajarlah steno bang, gak tanggung-tanggung. Belajar aku steno Inggris. Jadi aku bisa steno Inggris sampai sekarang. Tapi tak terpakai pula. Tapi kalau aku wawancara orang asing, aku bisa pakai steno itu. Misalnya I will do, ini udah gini aja, satu, tanda kode. Itu kalau kita mencatat, itu lebih lengket pada kita. Nah sekarang orang disodorkannya, dia ngobrol sama kawannya, nanti dia dengar, tak lengkap, minta cloning dari wartawan. Maka berita itu seragam semua. Mana enak baca berita seragam? Ya, Lihat Republika yang bilang sinian. Kenapa dia jadi perhatian? Karena dia tidak seragam beritanya. agam dengan yang lain. Ada khas kehusukan. Cuman begini pula Alim, aku satu Sampai yang sekarang dia pasal membuat aku merasa beruntung, tapi juga membuat aku merasa sial. Dia bilang, wartawan harus selalu curiga, katanya. Dalam segala hal, Anda harus curiga. Mau ke kantor ini, lewat Anda rumah di Jalan Bulan, Anda lihat rumah ini selama ini, tertutup saja dia. Tapi satu pagi Anda lewat, terbuka jendela sampingnya. Kau harus tahu itu apa, kenapa jendela itu terbuka. Tanah merasa curiga. Jadi Bang Alis, hidupku ini sekarang penuh curiga aja. Semua curiga aja. Karena dari kecurigaan itu timbul berita besar. Ya, aku pun curiga sama kalian nih. Ya, Bang Alis, aku bukan curiga, kritik aja sampai Ya, 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 ya. itu Nah, dia. dalam rangka Hari Pers ini kan begitu. Kalau kita lihat kan sekarang media-media konvensional udah berkurang lah boleh dikatakan ya. Apakah masih perlu kita memperingati Hari Pers nih? Karena kita lebih banyak udah ke teknologi. Oh iyalah Bang, harusnya kan ini menjadi momentum kita, karena kan banyak kerja-kerja kita yang harus kita pertanggungjawabkan ke publik kan. Seperti inilah kita pertanya-tanyakan banyak wartawan yang kerjanya tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Yang ini kan terus muncul. Nanti kan misalnya ini nanti ada konvensi media massa, ada workshop tentang etika jurnalisme. Nah itu kan mengingatkan kita, paling tidak kan kita terus mengingatkan. Kalau kata pers itu kan bisa dalam arti sempit, ya bisa dalam arti sempit. Itu artinya ya hanya surat kabar kan gitu. Tapi kan dalam arti luas, pers itu kan semuanya tuh Bang. Semua media yang bisa digunakan, semua prasarana untuk menyampaikan news, untuk menyampaikan berita kepada publik, itu kita sebut sebagai pers. Jadi sekarang malah semakin kuat istilah pers itu dengan perkembangan teknologi digital. Jadi memang harus diperingati gitu kan. Apalagi dengan kondisi sekarang, kalau bisa 2 kali, 3 kali setahun. Supaya kita terus bisa mengingatkan para wartawan yang salah dalam bekerja kan. Tapi kan kecurigaan tadi kan pasti ada kan. Kalau kata Kewara tadi kan. Artinya kalau semua boleh diapakan dengan kategori pers semua orang. Ya. Ada orang-orang yang tak layak untuk menjadi seorang pers itu kan. Itu bisa membuat berita-berita yang tidak faktual, tidak real gitu. Nah iya, itu nggak bisa kita lepaskan itu. Makanya Dewan Pers itu kan buat standar dengan uji kompetensi wartawan. Hanya wartawan-wartawan yang telah lulus seleksi sebagai wartawan muda, wartawan media, wartawan utama. Nah, itu yang sering kita welcome. Dengan begitu kita punya alasan, punya dasar untuk menerima wartawan atau tidak gitu kan. Jadi kalau misalnya belum UKW, misalnya kan kita bisa bilang kita hanya butuh wartawan-wartawan yang memang benar-benar sudah teruji gitu kan, bisa seperti itu gitu kan. Kalau kita nggak mau, karena kan sebagai narasumber kita pun punya hak menolak untuk diwawancarai wartawan. Dan sekarang kan boleh dikatakan ada ini apa namanya wartawan entertain yang khusus membuat mengolah angkat ataupun apa artis-artis itu kan kata. Padahal berita-beritanya itu kan berita-berita yang tak enak lah gitu kan. Ya. Ini kan mengapakan image wartawan aslinya kan begitu. Itulah saya katakan tadi, perkembangan teknologi ini juga akan merambah ke dunia pers. Jadi kan publik juga itu kan bisa kita klasifikasikan bahwasannya berita-berita yang mana yang layak dia terima atau tidak. Tetapi kan banyak juga publik ini merasa
berita-berita itu yang tertangkap oleh nalar dia, sehingga itu yang cocok untuk dirinya dan kelompoknya, sehingga siapapun dia yang bermain di media teknologi seperti ini, ya didoyani oleh masyarakat itu sendiri. Kelasnya kan bisa kita lihat, sama lah ibaratnya lagu, ada penggemar rock, berbeda-beda dia. Jadi itu juga yang dia, itu nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan. Kita sendiri pun begitu, dunia jurnalistik ini udah merambah. Apa yang kita lakukan hari ini juga, ini kan bagian daripada dunia jurnalistik itu. Makanya, ya itulah salah satu hikmah COVID itu tadi kan. Kalau tidak ada COVID, mungkin kita tidak ada dialog hari ini seperti ini. Tak tersentuh kita ini. Tetapi karena situasi dan kondisi yang memaksa kita, sehingga muncullah budaya baru di kalangan dunia jurnalistik seperti apa yang kita lakukan ini. Jadi ya sama saja. Dan juga kita sangat mengharapkan supaya apa yang kita bicarakan ini banyak dilihat oleh publik. Tetapi kan publik kan banyak juga yang merasa ini bukan bagian daripada konsumsi dia. Dia mencari konten-konten seperti apa yang Abang katakan tadi. Itulah perubahan-perubahan kultural, itulah perubahan-perubahan budaya seiring dengan era berkembangnya dunia teknologi sekarang ini. Ya, apa yang Bang Halis katakan itu tadi, ada itu media yang menampung peminat-peminat yang sedemikian rupa itu. Ya. Itu nggak pernah saya ikutin. Tetapi kalau dia pengamat dunia jurnalistik, mau tidak mau, itu juga konten-konten yang sedemikian itu harus dia ikuti supaya dia paham dan mengerti bagaimana perkembangan dunia jurnalistik itu di segala lapisan masyarakat itu. Itu dia Bang Salih. Aku bisa menambahkan ya. Di dalam pemberitaan itu ada yang namanya news value. Ya. Yang bernilai untuk dibicarakan. Nah, nilainya dari mana? Dari masyarakat. Yang pertama, memang kalau dilihat ada media-media hiburan. Karena masyarakat dalam ketentuan news value yang 11 kategori, itu orang suka dengan konflik. Sesuatu yang konflik dimakan orang. Maka Abang lihat, ada KDRT dari kalangan artis, wah itu orang berebut. Tapi nilainya bagaimana? Tidak semua orang mau. Jadi news value itu yang pertama itu adalah penting, ya. Kalau penting itu berarti nanti dia menyangkut semua hajat orang banyak, ya. Kemudian magnitude, kelebarannya. Kemudian ketiga kedekatannya, proximity, ya. Pernah waktu itu seorang temanku Agus Pambagio, dia punya keponakan yang mengemudikan pesawat itu hilang di hutan. Pada hari yang sama juga ada pasukan Iran, pesawatnya nabrak gunung, mati semua itu. Ratusan tentara. Yang ini keponakan dari si Agus Pambagio ini baru hilang. Tapi yang berita di koran kita adalah berita hilangnya keponakan ini. Kalau nyawa 100, ini 1. Belum tentu lagi hilang. Tapi proximity, kedekatan kita dengan sumber berita itu. Nggak ada urusan kita 1000 orang mati di sana. Tapi 1 yang hilang ini, itu kedekatan kita, itu proximity. Nah, kemudian nilai berita lain adalah orang bicara tentang orang-orang tenar. Prominent, itu harus diberitakan. Sampai hal-hal lain misalnya, God given fact. God given fact itu gempa bumi, gunung meletus. Itu menarik perhatian orang. Itu biasanya bisa langsung di halaman 1 itu. Jadi news value itu menentukan. Nah sekarang news value itu kan menentukan value dari masyarakat membaca. Nah, maka itu dulu kita sempat menolak Bang. PWI sempat menolak para wartawan-wartawan infotainment. Yang kita tidak bilang dia wartawan, kita bilang dia pekerja infotainment. Kenapa? Karena mereka tuh sensasi saja yang keluar. Nggak menyangkut hajat hidup orang banyak. Buat apa kita beritakan gitu. Dan kita tidak sampai di situ. Kita walaupun kecil-kecilan ini Lim, kita bikin Zoom ini, tapi kita patuhi itu. Kalau orang banyak nggak mau, masa kita bicara tentang KDRT? Malulah Bang Halis kalau bicara KDRT ya. Kita nggak tahu sekarang nih yang paling legal sekali. Apakah PWI atau kan ada asosiasi lain, asosiasi jurnalistik yang kita nggak tahu pembagiannya bagaimana ini kan. Sehingga akhirnya kita kecarian di mana sih yang sebenarnya wartawan yang harus kita ikuti kan gitu. Kita begitu melihat organisasi wartawan ini sebagai sebuah legalitas yang sangat penting. Tapi lebih kepada keberadaan kita sebagai wartawan. Bagaimana kita bisa menghadirkan diri kita itu betul-betul sebagai seorang wartawan. Ya itu pribadi wartawannya nih.
Tapi kan di dalam apa kan kita harus tunduk kepada organisasi tersebut. Sehingga wartawan sekarang pun terpecah-pecah kan. Oh iya Bang, aku termasuk orang wartawan yang pada waktu kemarin itu tidak begitu tidak begitu peduli lah dengan organisasi ini, sehingga terlambatlah aku untuk mengurus keanggotaan PWI. Sudah terlambat, akhirnya masuk, kemudian terlambat lagi untuk meningkatkan jadi media segala macam itu, lupa pula lah kita untuk melengkapi berkas-berkas, sehingga akhirnya matilah keanggotaan kita. Tapi tetap aja kita tidak merasa ini menghalangi tugas-tugas kita sebagai wartawan, Bang Ali. Iya. Benar. Makanya ya walaupun tanpa identitas seperti itu, kita oleh banyak orang ya dikenal juga sebagai wartawan, terutama seperti Bang Aris lah di dunia radio ini kan sering itu audiens lebih cepat mengenal kita daripada mungkin media cetak, karena suara itu tadi cepat melekat ke benak di pendengar. Mungkin Ya, Bang lagi pula Alis ditanya oleh seorang anchor seperti Bang Halis kan beda dengan ditanya oleh wartawan biasa, radio biasa kan. Iya. Nah, Bang Halis yang nanya awas senior, ya kan? Jadi kalau wartawan biasa kita hadapi, kita berhak juga Bang. Tadi waktu Bang bilang ada perpecahan, ini Bang kasih tahu aku ada 3 atau 4 ya Lim ya, organisasi wartawan. Ada PWI, ada AJI, ada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Itu sebenarnya nggak pecah Bang. Cuman memang AJI itu bagi aku adalah seperti pemicu. Dulu banyak anggapan bahwa pers PWI itu sudah adalah wartawan PWI Orde Baru. Keluarlah AJI dengan suara-suara rakyat. Orang suka berita itu. Tapi kemudian PWI langsung mengubah menjadi suara masyarakat, bukan suara Orde Baru lagi. Iya. Kan sempat kita dulu tidak mau jadi anggota PWI karena kita dianggap wartawan Orde Baru. Iya. Ibu Ani Idrus, kami di Waspada dulu, Lim, ingat kita. Iya. Kita tidak ada yang anggota PWI. Nggak ada kita yang anggota PWI. Kartu pers Waspada aja kita bawa. Nah, tetapi kemudian setelah PWI itu sehat kembali, baru kita gabung lagi. Ya bayangkan, aku masuk tahun 71, dia baru dapat kartu pers dari Waspada tahun 73. Itu pun selembar kertas, Bang. Ketik, menyatakan bahwa benar saudara Ishari adalah ini. Yang nanda tangan Asad Rahyari Tonga. Wah, ya kan? Itu kertas Bang. Sekarang kalau ke bawah itu, apa kata orang tuh? Itu bukan kartu pers. Itu untuk sholatnya tuh katanya. Jadi kalau mau sholat kita apa kan? Tapi bukan karena kartu kita jadi wartawan. Karena kelihayan kita bertanya, ketajaman kita berpikir, kehalusan kita berasa, objektivitas tidak dapat dibeli. Berita kita bagus, kita buat tulisannya, nice. Anda jadi wartawan. Rosyad Anwar pernah bilang aku, puncak dari kewartawanan kalian semua adalah jika Anda menulis buku. Maka dia menulis buku, menulis dalam air. Sulit menulis dalam air. Tak bisa. Tapi dia bisa lakukan itu. Dari disitulah aku mulai menulis Nian. Dengan Halim ini kami sama-sama. Biografi Profesor Dr. Hadi Broto di Medan. Barangkali kaitannya dengan Hari Pers ini juga barangkali kan ada perubahan ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Wara tadi ya. Culture jurnalistik, kan, budaya jurnalistik kan sudah berubah nih sekarang nih. Sudah lebih banyak berteknologi. Iya, memang culture berubah Bang. Jadi memang setiap ada penemuan atau penggunaan teknologi baru itu semua budaya berubah, termasuk budaya jurnalistik. Sekarang wartawan memang bekerja lebih cepat. Makanya tadi seperti dibilang Bang Ari, dulu kan sebuah berita itu lewat proses yang panjang gitu. Sekarang wartawan dengan teknologi dia karena mengutamakan kecepatan tidak dilewati lagi proses yang panjang itu. Wartawan ketika dari lapangan dapat berita bisa langsung tayangkan di media online. Nah ini persoalan memang sekarang. Jadi mungkin prosesnya itu yang perlu kita perhatikan gitu kan. Kalaupun dibolehkan meneruskan berita secara serta-merta itu siapa? Kan tidak semua wartawan. Banyak media sekarang dikasihkannya saja gitu kan. Dikasihkannya saja, udah tayangan saja berita itu biar kita yang paling cepat. Nah itu dia paling cepat yang mereka kejar. Nah akibatnya apa? Kan nggak ada lagi cover both side, apalagi cover all side gitu kan, seperti yang dikatakan Bang Ari. Apalagi nanti ada di pedoman pemberitaan media cyber, kalau berita-berita yang dianggap penting bagi publik,
langsung ditayangkan. Nanti tanpa verifikasi pun boleh gitu. Tapi di bawah dituliskan berita ini akan terus di follow up kan kayak gitu. Ada kayak gitu di berita di media online. Pedoman pemberitaan media cyber juga membolehkannya seperti itu. Tapi pada kenyataan sering sekali nggak ada follow up yang ditunggu oleh publik itu. Nah ini persoalan lagi kan gitu. Ternyata berita itu tayang sudah bikin heboh, nggak ada penyelesaiannya, nggak ada. Nah ini budaya-budaya yang saya pikir perlu kita perhatikan bagaimana supaya budaya-budaya ini juga wartawan bisa betul-betul sadar dia punya tanggung jawab sosial gitu kan. Tidak semua berita yang ditayangkannya itu lepas dari tanggung jawabnya ketika sudah diterima oleh publik, kan tetap dikejar publik. Mana follow up-nya nih? Kok nggak ada ini kan gitu. Sementara orang udah berkelahi di lapangan kan gitu. Nggak ada follow up-nya, nggak ada verifikasinya. Jawab belum tentu juga bisa menyelesaikan.